tadi malam itu Madrid secara taktis ya amburadul udah selesai gitu. Wow. Wow. Pada episode kali ini kita nge-review Real Madrid dibabat habis oleh Barcelona. Ciao, cukup sampai sana. Enggak. Kita bakal jelasin. Gimana nih, Bis? Apa yang terjadi, di Bis? Santiago Apa yang terjadi, Bernabeu, Bis? Ben. Di Santiago Dan di Bernabeu. Santiago Bernabeu. Itu. Gimana, Bis? Nah, Gimana, itu. Bis? Kenapa bisa terjadi nih, Bis? Real Madrid harus tumbang 0-4 dari FC Barcelona. Bis, gimana, Bis? Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan tentang El Clasico kali ini, alangkah lebih baiknya kita ngingetin teman-teman dulu nggak sih, Ben? Oh iya, tapi ya teman-teman, sebelum kita bahas ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan follow sosial media kita dengan nama Ruang Ganti FM untuk terus mendapatkan notifikasi, untuk mendapatkan berita-berita, untuk mendapatkan bahasan-bahasan bola dengan konten yang kita kemas dengan lebih menarik ini. Oke? Ya, benar. Langsung, gimana, Bis? Kok bisa? Yang pertama ini mungkin faktor Barcelona yang udah mulai menemukan performanya lagi. Satu. Terus yang kedua, aku nggak bilang ini faktor gede, tapi 50% ini terjadi karena faktor Benzema yang tidak ada di lapangan kemarin. Kemudian faktor ketiga yang bikin Madrid bisa dibantai habis adalah mental. Karena Barcelona itu dari awal kayak kelihatan mereka udah pede untuk megang bola, udah pede untuk menampilkan permainan cantiknya, dan di situ Madrid nggak bisa berbuat apa-apa. Itu pendapat aku secara garis besar. Nggak tahu kalau menurut lo gimana? Ya, apa yang kau sampaikan udah pasti benar lah. Tapi yang agak nggak masuk akal buat aku adalah kalau poin kita bicarakan, kita sebelum ke bagian strategi, kau bahas mental tadi. Ini adalah tim yang berhasil mendominasi mental PSG beberapa minggu yang lalu. Sekarang harus bedain, itu di UCL, sekarang bukan di La Liga. disikat abis. Bahkan babak pertama aja udah 2-0. Iya, benar. Gol dicetak oleh 2 gol dari Aubameyang, lalu ada Araujo, dan terakhir ada dari Ferran Torres. Dan di babak pertama udah game over jelas buat aku. Pertanyaannya bagaimana tim sekelas Real Madrid dibabat habis secara mental gitu. Kita belum bicara taktik, secara mental aja udah hancur duluan di babak pertama. Kok bisa gitu kan? Bermain di kandang lagi. Benar. Ini kejadian langka. Maksudnya kita tahu kan dalam beberapa tahun terakhir Barcelona sudah jarang mendominasi El Clasico kan. Beberapa tahun terakhir lah. Benar. Karena beberapa tahun terakhir itu banyak didominasi rata-rata oleh Real Madrid menang. Tapi Barcelona kan lagi masa transisi sekarang ya. Dan sekalinya menang ini 4-0 kan, siapa yang gak kaget gitu. Itu. Jadi aku setuju dengan pendapat kau. Dan aku mempertanyakan pertama tuh, kenapa mentalitas tim sekelas Real Madrid bisa kayak ini. Itu kan gimana faktor gitu? Tidak adanya sang kapten, Bin. Faktor tidak adanya Benzema kelihatan. Oke, kita bicarakan. Jadi kalau kita bicarakan Benzema yang tidak bisa hadir gara-gara cedera ya. Apa yang membuat kau berani berpendapat bahwa tidak adanya Benzema ini cukup berpengaruh terhadap permainan Real Madrid, terhadap laga itu loh terutama? Faktor leadership. Nah, kelihatan banget kemarin itu Real Madrid nggak punya yang namanya kemarin kan yang dipasang jadi kapten kan Nacho Fernandes ya. Yang dimana seorang Nacho Fernandes itu tidak memiliki leadership seperti Benzema. Jadi kayak kasarnya gini, Ben. Ketika kau ada Benzema di lapangan, kau tuh punya PD yang increase. Jadi kayak PD kau tuh naik seluruh tim dengan bawa Benzema. Tapi ketika nggak ada Benzema, kayak ya sedikit nurun gitu. Tapi harusnya nggak berpengaruh banyak sih. Harusnya. Karena aku mau bantai ya, maksudnya. Menurut aku tidak aja Benzema harusnya tidak berpengaruh, karena di lapangan pun masih ada pemain senior seperti Modric, masih ada Casemiro, masih ada Kroos yang masuk lagi. Betul. Harusnya alasan kayak gitu tuh nggak berpengaruh, nggak terlalu berpengaruh. Nah,
Nah, Tapi faktor kecilnya mungkin itulah. Nah, lalu kalau aku masuk ke pembahasan berikutnya, buat aku adalah kenapa Real Madrid kacau balau. Ini adalah pemilihan strategi dari Carlo Ancelotti yang salah buat aku. Nah, itu juga Pin, setuju. Kita bahas ke taktik ya. Ya, salahnya menurutku ada di mana, Pin? Sederhananya buat aku adalah Real Madrid memaksakan bermain dengan double false nine. Yes, benar banget. Kita lihat tadi malam kan yang jadi false nine itu adalah Valverde dan Modric dipaksa menjadi false nine. Dimana kedua pemain, Valverde masih cukup mobile, tapi Modric tidak punya stamina seperti dulu lagi kan untuk bisa bermain false nine. Untuk all around di mana. Karena kita tahu Modric terbaik adalah ketika dia sebagai support, bukan sebagai false nine. Jadi bukan sebagai tumpuan. Dan problemnya juga ketika fase bertahan Real Madrid sering miskoordinasi karena posisi pemain yang gak tetap ini. Kalau aku lihat tadi malam. Iya. Saking mereka tidak pastinya posisi ini, jadinya ya akhirnya Barcelona punya kesempatan besar untuk mengekspos itu dulu aku bahas dari Real Madrid. Karena emang menurut kau gimana untuk Real Madrid sendiri? Setuju Pin, aku juga cukup bingung kenapa Modric yang dipasang untuk gantiin Benzema sebagai false nine, yang dimana kita tahu sendiri ya benar yang kau bilang, staminanya udah gak sebagus dulu. Kemudian juga di sini aku ngelihat underperform dari Vinicius Junior. Di sini Lord Vini kembali menunjukkan kelasnya sebagai Vini yang 2 tahun lalu. Bukan Vini yang kita lihat di musim ini gitu. Kok sudah kok? Iya benar. Kalau kau perhatiin, ini Vini nunjukin performa dia itu bukan performa yang kita lihat di musim ini. Ini Vini yang 2 musim lalu kita lihat. Gitu. Ini Vini rasa Bayern Niang. Iya benar. benar banget. Nah, terus itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua otomatis ya false nine tadi. Terus aku masuk babak kedua duluan ya. Di babak kedua pergantian pemain yang dilakukan sama Zidane untuk masukin Camavinga ganti. Zidane udah kayak latih. Sorry, kok Zidane? Sorry anjing. Iya, Ancelotti, maaf. Oleh Don Carlo untuk masukin Mariano Diaz, gantiin Carvajal, dan masukin Camavinga, gantiin Kroos. Di sini terlihat ada lobang yang cukup timpang antara starting 11 dengan bench pemain dari Los Blancos Pin. Di situ. Karena kayak kalau kau perhatiin masuknya Camavinga, masuknya si Mariano Diaz juga tidak ngasih impact apa-apa ke Madrid. Tuh. Okay. Di luar dari transisi bertahan yang memang sangat buruk. Ini dari segi Madrid. Oke. Dan aku setuju sekali dengan pendapat itu. Kayak tadi malam itu Madrid secara taktis ya amburadul udah selesai gitu. Amburadul banget. Menyerang gak rapi, bertahan kacau balau, ya udah. Transisi kacau. Nah, kita bicarakan Vinicius Junior. Ini pemain yang fenomenal dalam musim ini. Pertanyaan adalah, menurut kau apa penyebab dia tampil buruk tadi malam lah? Apakah memang faktor Benzema yang kita tahu bagaimana Benzema itu pemain yang banyak mensuplai tandemnya kah? Entah secara pergerakan tanpa bola ataupun memang pinpoint pass-nya dari Benzema. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah memang Benzema atau ada faktor lagi menurut kau dari Vinicius? Atau memang pemain ini malah lagi nggak bagus aja dari malam? Ya kalau menurut aku faktor underperformnya, faktor kecilnya sih memang ada Benzema di situ. Faktor kecil ya. Yeah. Tapi kalau secara garis besar di sini yang mau aku perhatiin adalah faktor lainnya. Vini bisa underperform itu karena rapatnya pertahanan Barcelona di laga kemarin tuh. Oke. Itu kalau kau lihat di beberapa kali percobaan Vini untuk ngelewatin Araujo aja, jangan nggak usah Pique, nggak usah Eric Garcia ya, untuk lewatin Araujo aja yang dari sisi kanannya Barca, itu Vini nggak bisa ngelawan Araujo Pin kemarin. Oke. Gitu. Kayak emang udah di marking ketat sama Araujo kemarin. Oke, kau udah nyebut. Sorry ya guys. Puncak dingin. Oke, kalau tadi bicarakan Araujo, kita langsung aja kita bahas dari taktik Barcelonanya sendiri. Bagaimana tim Xavi Hernandez bisa unggul 2-0 lalu di babak kedua 4-0 dan bisa mengunci permainan Real Madrid. Ada di mana poinnya menurut kau dari taktik Barcelona?
Sorry guys, puncak dingin. Ada di bagaimana permainan taktikal mereka di tengah sangat berjalan dengan baik di laga kemarin. Satu. Yang kedua, gimana hidupnya permainan sayap mereka. Sebenarnya kalau kau perhatiin, percobaan-percobaan serangan Barcelona itu banyak terjadi dari sisi Ousmane Dembele, bukan dari Ferran Torres. Okay. Nah, sisi kanan ya, kemarin sisi kanan Dembele dari sisi kanan, yang dimana itu dijaga sama Nacho di situ. Nacho tampil jelek banget kemarin, jujur. Udah pakai banget, jelek banget Nacho kemarin tampil. Nah, di situ Dembele bisa manfaatin jeleknya Nacho kemarin. Ya kayak dia sering ngelakuin yang namanya cut in, drive in, terus juga assist, crossing, yang dimana berhasil dimanfaatin sama Ferran dan juga Aubameyang di situ. Nah, sebenarnya kalau aku bilang di laga ini yang pantas untuk megang man of the match itu justru Dembele. Oke. Berarti menurut kau dari tadi malam permainan Barcelona efektif gara-gara mereka berhasil mengeksploitasi terutama dari sisi kelemahan Madrid. Di sayap ya. Yes. Oke. Dan juga lini tengah mereka yang emang tampil cantik banget. Oke. Ada yang tadi malam tuh gak salah aku yang main Frankie De Jong, Busquets, sama Gavi ya. Yes. Oke. Kok Gavi sih Pin, pantek Pedri. Kan aku iya juga kan. Pedri, sorry. Padahal aku udah Pedri. Oke. Buat aku sendiri sebenarnya dari Barcelona poinnya adalah benar yang kau bilang, bagaimana mereka mampu memanfaatkan overload dari sayap. Kita tahu dari malam itu Barcelona banyak menaruh pemain fullback, mereka benar-benar maju ke depan. Jadi di depan bener. Di baris pertahanan Real Madrid ada 5 pemain Barcelona lagu. Iya, benar. Jadi ada fullback, ada sayap, ada striker. Dan di sisi selanjutnya juga ada fullback, ada sayap. Jadi ada 5 orang yang dimana Madrid cuma punya 4. Nah, jadi di situ jadi Barcelona berhasil memanfaatkan overload di depan itu membuat Madrid kalah jumlah pemain. Dan sehingga itu mereka sering kehilangan, akhirnya banyak space terbuka lah dari situ prosesnya. Kita lihat dari proses gol. Nah, terus kalau kau perhatiin build up-nya Pique juga kemarin oke banget nih. Oke. Pique yang hilang di awal musim, sekarang Pique udah jauh lebih tenang, dia juga bisa nge-build up dari belakang dengan baik, kayak ya Pique yang selama ini kita tahu lah. Oke. Pique back to perform kemarin. Oke. Itu sih. Tapi ada pendapat kalau yang terkait spesial lagi dengan permainan Xavi-nya Barcelona yang Xavi tadi malam. Xavi-nya Barcelona nggak tuh? Emang Xavi pernah main di mana lagi? Progres yang makin kelihatan sekarang. Terus kayak kalau aku perhatiin mainnya Barcelona itu udah kayak Barcelona lagi, yang dari tiki taka, yang dari segi permainan cantik, terus juga para pemain muda Barca juga udah mulai kelihatan gemerlap lagi sekarang. Terus kalau kau perhatiin ya ini faktor karena pembelian yang tepat juga di Januari kemarin ya. Jadi kayak kau tahu seorang Aubameyang itu kan gak hobinya tackle di Barcelona. Di Arsenal. Tapi di Barca 11 laga dia berhasil nyiptain 9 atau 8 gol. Hampir tiap laga nyetak gol, cuma 1 laga salah aku nyetak gol. Iya, bener. Yang dimana ini pemain emang menurut aku salah satu pembelian tersukses dari Barcelona lah. Yang katanya cuma gratis gitu ya, tapi hasilnya kita bisa lihat sendiri di lapangan ini oke banget. Tapi untuk laga kemarin satu hal yang harus aku acungin jempol adalah kredit untuk Dembele yang berhasil nunjukin performa terbaiknya lagi. Oke. Di situ sih. Nggak tahu nih kalau pendapat kau untuk review strategi mereka. Ya, poin aku sebenarnya itu sih, bagaimana Barcelona bisa memang cerdas sih, memang bagaimana pendekatan Xavi terkait bagaimana melawan cara pertahanan Real Madrid yang amburadul itu memang tepat sih, dan eksekusinya pun berhasil. Jadi nggak hanya ide aja loh, nggak cuma filosofinya aja yang pengen seperti ini, tapi juga eksekusinya pun berhasil dari malam. Dan aku salutnya dengan ini sih, memang lini depan Barcelona memang udah terbukti ini berbahaya sih, terutama untuk sisa musim ya. Sudah terbukti ini mereka bakal berbahaya. Gila. Musim depan bakal menjadi menarik ini, bagaimana semakin matang lagi lini depan mereka. Setuju banget. Bakal ditunggu. Oke. Sedikit Pin. Ada kemungkinan gak Barcelona bisa menggeser Real Madrid dalam sisa musim ini? Oh. Dengan permainannya seperti semalam.
Dengan Barcelona nyisain 10 laga, Madrid nyisain 9 dengan gap 12 poin. Cukup sulit sih Bis untuk juara ya. Cukup sulit ya. Jadi buat aku orang Barcelona ya paling mentok peringkat 2 lah, mereka bisa sukses realistisnya mereka runner up ya. mempertahankan posisi runner up. Emang kau optimis bisa juara sedikit ya? Enggak. Kirain. Enggak. Sedikit Vin untuk menutup perjumpaan kita kali ini. Apa yang kau lihat, perubahan apa yang dibawa oleh Xavi Hernandez selama 3 bulan ini? Terus menurut kau gimana progresnya? Yang jelas itu sistem bermain, Bis. Sistem bermain. Tim ini sebenarnya mau ngapain dengan bola itu yang paling penting kan? Itu yang dimana itu di masa Koeman hilang. Di masa Koeman itu kita nggak tahu ini mau mainnya mau kayak gimana sih sebenarnya. Iya. Semua orang yang nonton Barcelona tahu lah sih. Ini mau main bola mau gimana? Mau main long pass, mau main direct vertical ball, gimana nggak tahu. Nah di Xavi, setidaknya sistem udah mulai kelihatan. Udah mulai ketata lagi ya. Bagaimana membaguskan kembali lagi fungsi fullback Barcelona yang walaupun udah bapuk, ya. Ini jujur bapuk dong. Dong. Saking bapuknya bawa Dani Alves lagi untuk mengcover. Kurang bapuk apa coba fullback Barcelona? Iya. Menggunakan memanfaatkan lagi fullback jadi senjata buat tim. Lalu bagaimana lini depan koordinasi di sepertiga akhir diperbagus lagi. Dan Xavi ini berhasil udah buat aku. Tapi maksudnya itu ya bener kau bilang tadi, ini sebuah progres yang cemerlang lah, ciamik lah. Jadi kita kurang lebih dia sekarang udah hampir 5 bulan lah sekarang handle Barcelona. Sukses aku bilang udah. Yang penting kita tinggal bagaimana dia bisa konsisten aja nih permasalahannya. Iya sih. Yang jelas sistemnya udah ada dibandingkan ketika di zaman Koeman. Ya orang yang nonton lihat lah bagaimana zaman Koeman bermain bolanya. Jauh banget. Jadi buat aku itu sih paling penting. Bagaimana pendekatan tim ini dengan membangun serangan. Oke, kalau masalah bertahan Barcelona masih jadi PR. Yang pemilihan pemain juga ya. Gak banyak lah pemain Barcelona yang bisa bertahan. Mau main Titi. Apalagi lah. Ya itulah buat aku. Jadi itu sih. Sistem permainan sudah mulai ketata dan sudah mulai ada tujuan seperti apa. Itu sih. Emang menurut kau gimana? Sama? Oke deh. Sama setuju. Oke. Sebelum kita tutup episode kali ini, pemain terbaik tadi malam Bis menurut kau ada di Dembele. Oke. Gimana menurut kau? Sama Dembele. Buat aku. Dembele. Bagaimana? Terutama di babak pertama permainannya gila sih. Cakep banget anjing. Itu pemain. Gak kelihatan kayak kaki kaca, Bin. Pemain Real Madrid keteteran semua. Iya. Marking dia. Makanya. Oke, teman-teman. Orang gila sih. Untuk fans Real Madrid tetap semangat. Masih ada UCL yang bisa dikejar. Kalau Liga udah pasti menang. Semangat. Gak apa-apa. Untuk fans Barcelona tetap optimis. Masih ada Europa League masih bisa menang ini. Dengan permainan ini aku yakin bisa menang. Kalau mereka bermain seperti ini ya. Setuju. Enggak, aku gak ngejek loh Ben. Serius ini. Gak banyak tim di Europa League yang mungkin level permainannya bisa seperti Barcelona. Jadi mereka punya peluang untuk menang. Iya, setuju. Benar banget. Musim depan ini bakal menarik jika Barcelona mampu meningkatkan lagi permainan mereka. Yes. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Revin Nabibus pamit undur diri. Ruang Ganti FM. Ciao.